Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Lutfiyah, NIM 81114180077 dengan mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan skripsi yang saya buat. Yang pertama, judul skripsi saya yaitu Peranan Majelis Ulama Indonesia dalam membantu masyarakat terhadap produk kosmetik yang berlabel halal tidak layak pakai. Yang kedua yaitu latar belakang. Nah, sekarang ini tidak hanya kaum perempuan saja yang menggunakan kosmetik, namun kaum pria juga menggunakan produk kosmetik. Nah, dalam hal ini maka pelaku usaha sangat berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kosmetik tersebut. Namun sangat disayangkan ternyata masih ada produk kosmetik yang bersertifikasi halal namun tidak layak pakai. Nah, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia menjalankan perannya untuk membantu masyarakat dalam mengetahui produk-produk yang dipastikan sudah halal dengan produk yang dimanipulasi kehalalannya. Selain itu juga terdapat persoalan mengenai pemberian sertifikasi halal kepada pelaku usaha dinilai adanya keterlambatan sehingga mengakibatkan pelaku usaha mengedarkan produk dagangannya dengan sembarangan. Nah, ada 3 peranan Majelis Ulama Indonesia terkait sertifikasi halal, dimulai dari penerbitan surat rekomendasi produk halal yang nanti ditindaklanjuti BPJPH. Sebelum BPJPH mengeluarkan sertifikasi halal, harus ada keputusan Majelis Ulama Indonesia terkait kehalalan suatu produk. Kedua, dalam peran MUI tetap mempunyai wewenang untuk mengeluarkan fatwa halal terhadap produk yang didaftarkan di BPJPH. Selanjutnya, peran MUI tidak terganti untuk mengeluarkan sertifikasi terhadap lembaga pemeriksa, yaitu organisasi auditor produk halal. Kemudian ditambah lagi dengan memberikan kelengkapan dan informasi akurat tentang status halal produk dari semua sudut pandang. Namun, pada salah satu peran ini oleh Majelis Ulama Indonesia dalam memberikan kelengkapan dan informasi tentang status halal dari produk masih ada yang kurang akurat karena ada beberapa produk yang memiliki sertifikasi halal namun tidak layak pakai dan beredar di pasaran. Sebagai contohnya yaitu di salah satu pasar di Kabupaten Rembang. Kemudian identifikasi masalahnya, yang pertama masih ada pelaku usaha yang memberikan label halal pada produk kosmetiknya namun tidak memiliki sertifikasi halal. Kedua, terlambatnya pengeluaran sertifikasi halal pada penyiapan proses auditor halal pada sertifikasi di Majelis Ulama Indonesia. Ketiga, adanya produk kosmetik yang bersertifikasi halal akan tetapi tidak layak pakai. Kemudian rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pandangan masyarakat terhadap produk kosmetik yang bersertifikasi halal namun tidak layak pakai. Kedua, bagaimana peranan Majelis Ulama Indonesia dalam membantu masyarakat terkait kosmetik yang bersertifikasi halal namun tidak layak pakai. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap produk kosmetik yang bersertifikasi halal namun tidak layak pakai. Yang kedua, untuk mengetahui peranan Majelis Ulama Indonesia dalam membantu masyarakat terkait kosmetik yang bersertifikasi halal namun tidak layak pakai. Untuk manfaat penelitiannya yaitu manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait peranan Majelis Ulama Indonesia dalam membantu masyarakat terkait adanya produk kosmetik yang bersertifikasi halal namun tidak layak pakai. Kemudian manfaat praktisnya diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait bagaimana memilih produk kosmetik yang halal dan bersertifikasi halal namun layak untuk dipakai atau digunakan. Nah, untuk tinjauan pustakanya terdapat penelitian terdahulu. Dari keenam penelitian terdahulu tersebut masing-masing lebih menjelaskan mengenai bagaimana langkah-langkah memperoleh sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, untuk penulisan ini penulis lebih menekankan bagaimana peran Majelis Ulama Indonesia dalam membantu masyarakat terkait produk halal yang bersertifikasi halal namun tidak layak untuk digunakan. Nah, kemudian untuk landasan konseptualnya terdapat peran, yaitu perilaku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan status kedudukan seseorang di suatu sistem. Kemudian sertifikasi halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Kemudian terdapat Majelis Ulama Indonesia, yaitu lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, mengayomi kaum muslim di seluruh Indonesia. Kemudian terdapat kosmetik, yaitu bahan untuk mempercantik diri
dahulu diramu dari bahan alami, kemudian sekarang dibuat manusia tidak hanya dari bahan alami melainkan juga dari bahan buatan untuk maksud meningkatkan kecantikan. Kemudian untuk metode penelitiannya yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Nah, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Kemudian jenis penelitiannya yaitu penelitian empiris sosiologis atau non-doktrinal. Nah, penelitian empiris ini hukum meninjau untuk menilik dirinya dari unsur-unsur di luar dirinya, yaitu fenomena sosial di dunia kenyataan yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal individual maupun institusional, masyarakat dan lembaga hukum yang eksis. Kemudian fokus penelitiannya yaitu fokus kepada peranan Majelis Ulama Indonesia dalam membantu masyarakat terkait banyaknya produk kosmetik yang tidak halal maupun halal namun tidak layak pakai dan menanggapi mengenai sertifikasi halal masih mengalami keterlambatan guna diberikan kepada pelaku usaha. Kemudian untuk lokasinya yaitu dilakukan di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Rembang, terutama di pasar yang ada di Kabupaten Rembang. Kemudian sumber datanya yaitu subjek atau objek penelitian di mana dirinya akan diperoleh data. Kemudian untuk teknik pengambilan data yaitu menggunakan wawancara, kuesioner, observasi dan pencatatan dokumentasi. Kemudian untuk validitas datanya yaitu mempergunakan metode pendekatan triangulasi. Kemudian untuk analisis datanya yaitu rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistemasi penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai akademis dan ilmiah. Nah, dalam analisis data ini deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata kemudian diteliti dan dipelajari. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.